Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah instrumentasi tes yang beranggotakan Ardila Oktariani, Irfan Uci Apriliadi, Veskia Felbina, dan saya sendiri Putri Nuril Itakilah. Di kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan dan belajar bersama mengenai tes-tes individu. Di sini kami akan memaparkan beberapa materi pokok, yaitu yang pertama ada skala intelijensi Stanford-Binet. Lalu yang kedua ada skala intelijensi Webster. Yang ketiga, skala kemampuan diferensial. Dan yang terakhir ada skala Kaufman. Skala intelijensi Stanford-Binet. Tes ini pertama kali disusun oleh Alfred Binet, dibantu oleh Theodore Simon tahun 1905 atas dorongan pemerintah Prancis yang membutuhkan suatu alat ukur untuk bisa memisahkan pendidikan bagi anak-anak yang kurang cerdas dengan anak-anak yang cerdas. Tes Binet secara umum mengukur tingkat intelijensi pada anak, yaitu dengan cara membandingkan antara hasil MA atau mental age dengan CA atau chronological age sehingga didapatkan hasil akhir berupa angka IQ. Marina Dwi 2017. Pertama, tes Stanford-Binet merupakan tes intelijensi yang paling populer di dunia dan seringkali digunakan sebagai standar untuk menguji validitas tes intelijensi lain yang dikembangkan setelahnya. Kedua, tes Stanford-Binet edisi tahun 1916 memiliki banyak kelemahan sehingga dilakukan revisi pada tahun 1937 yang menghasilkan dua format yang paralel. Yang ketiga, revisi berikutnya dilakukan pada tahun 1960 dan kemudian distandarisasi pada tahun 1972 sehingga mencakup norma-norma yang memadai bagi populasi masyarakat Amerika saat itu. Skala Binet edisi keempat disusun pada tahun 1986. Berikutnya, ada beberapa struktur tes menurut Stanford-Binet. Yang pertama ada kemampuan pengertian umum, yang kedua kemampuan visual motor, yang ketiga kemampuan memori dan konsentrasi, yang keempat kemampuan kosakata dan kelancaran verbal, dan yang kelima kemampuan aritmetik, reasoning, kemampuan judgement dan reasoning. Lalu deskripsi tes Binet. Yang pertama, tes ini digunakan untuk anak dengan rentang usia mulai 2 tahun. Yang kedua, soal-soal pada tes ini dikelompokkan dalam tingkat umur mulai 2 sampai 14 tahun intervalnya. 1 tahun 12 bulan, kredit masing-masing soal 2 bulan, dan selanjutnya dewasa rata-rata, dewasa superior 1, 2, 3, kredit masing-masing soal adalah 2, 4, 5, dan 6 bulan. Yang ketiga, masing-masing tingkat umur terdiri dari 6 soal kecuali dewasa, rata-rata yang terdiri dari 8 soal. Yang keempat, perhitungan umur mental idealnya dimulai dari umur basal dan berakhir dengan umur ceiling. Yang kelima, umur mental atau MA adalah jumlah kredit yang didapat antara basal sampai dengan ceiling ditambah ukur basal. Yang keenam, hasil tes berupa IQ dapat dilihat dalam tabel IQ dari Binet yang merupakan IQ deviasi dengan mean 100 sama dengan 16. Nah, di sini juga ada tabel, bisa teman-teman lihat sendiri. Di tabel tersebut ada IQ dan klasifikasi. IQ lebih dari 140 klasifikasinya sangat superior, IQ 120 sampai 139 klasifikasinya superior, IQ 110 sampai dengan 119 klasifikasinya di atas rata-rata, IQ 90 sampai 109 klasifikasinya rata-rata, IQ 80 sampai 89 klasifikasinya di bawah rata-rata, IQ 70 sampai 79 klasifikasinya batas lemah, dan IQ kurang dari 69 klasifikasinya adalah lemah mental.
Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai materi yang kedua, yaitu tes intelijensi Wechsler-Berview. Tes ini dibuat oleh David Wechsler pada tahun 1939. Tes ini diberikan secara individual yang menilai berbagai bidang kemampuan intelektual dan menciptakan situasi di mana aspek kepribadian dapat diamati. Lalu, seperti yang sudah disinggung di awal, kalau tes intelijensi Wechsler-Berview itu terbagi menjadi 3, yaitu YPPSI atau Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence. Itu untuk anak usia 2-6 tahun 3 bulan. Yang kedua ada YISC atau Wechsler Intelligence Scale for Children, itu untuk anak usia 6-16 tahun. Dan yang ketiga ada YBIS atau Wechsler Adult Intelligence Scale, itu untuk usia 16-74 tahun. Lalu di slide selanjutnya ada tujuan tes intelijensi, yaitu yang pertama ada untuk mengklasifikasikan anak-anak ke dalam kategori-kategori yang terstereotip, yang membatasi kebebasan mereka untuk memilih bidang studi tujuan tes intelijensi Wechsler-Berview. Dan yang kedua ada untuk mengetahui potensi kecerdasan orang dewasa, subjek tes Wechsler-Berview individu dewasa yang berusia dengan rentang 16-74 tahun. Sedangkan menurut sumber lain, subjek tes pada Wechsler-Berview berada pada rentang 16-90 tahun. Dan di slide selanjutnya ada rasionalisasi per subtes. Yang pertama ada 4 subtes verbal terdiri dari vocabulary, information, comprehension, dan similarity. Dan yang kedua ada 2 subtes yang mengukur fungsi atensi dan konsentrasi yaitu digit span dan arithmetic. Yang ketiga, 2 subtes yang menekankan pada visual organization yaitu picture arrangement dan picture completion. Yang keempat, 3 subtes yang menekankan pada koordinasi visual motor yaitu block design, object assembly, dan digit symbol. Dan di sebelah kanannya ada bagan atau penstrukturan dari yang telah saya jelaskan sebelumnya dari rasionalisasi per subtes. Untuk slide selanjutnya ada rasionalisasi subtes. Rasionalisasi subtes terbagi menjadi beberapa bagian. Tetapi mengingat waktunya terbatas, maka di sini saya akan menjelaskan sebagian saja dan yang sebagiannya lagi kalian bisa baca di makalah kelompok kita. Yang pertama ada rasionalisasi subtes vocabulary. Ada 4 faktor yang mempengaruhi kapasitas vocabulary seseorang yang berhubungan dengan fungsi intelektual seseorang. Intelijensi merupakan akumulasi ingatan mengenai kejadian dan hubungan. Kekuatan dari fungsi intelektual yang adaptif adalah proses pendewasaan yang merupakan ekspresi dari fungsi yang tidak terganggu. Fungsi yang tidak terganggu memasukkan data dan hubungan lalu diasimilasi dan diorganisasi, membentuk seseorang individu. Fungsi ini tak dapat dikatakan secara kualitatif serupa dengan orang lain, melainkan secara kuantitatif berbeda setiap individu. Yang kedua ada rasionalisasi subtes information. Jika fungsi intelektual seseorang tidak terganggu, ia akan melalui proses mengumpulkan informasi, fakta, dan pengetahuan tentang hubungan dari lingkungan pendidikan. Benar adanya bahwa informasi seperti memori dapat sulit diakses karena ada suatu masalah seperti situasi yang penuh kecemasan di mana sikap tertentu dapat mempengaruhi ingatan tentang informasi. Dengan analisis yang hati-hati, subtes information dapat memberikan petunjuk mengenai proses maturasi, keragaman lingkungan pendidikan, minat pada pembelajaran dan budaya, dan tingkat perilaku maladaptif. Untuk mendapatkan poin dalam item dari subtes information, mengharuskan individu memanggil kembali materi dari masa lalu kembali ke alam kesadaran. Jika informasi belum siap untuk dipanggil kembali, memaksakan informasi tersebut ada merupakan usaha yang sia-sia.
ketiga ada rasionalisasi subtes comprehension. Fungsi yang ditekankan pada subtes ini adalah function of judgment atau penilaian. Konsep dari judgment adalah salah satu dari konsep akal sehat. Judgment adalah konsep yang digunakan tanpa didapatkan secara konseptual. Fungsi ini berada di perbatasan antara fungsi intelektual dan fungsi emosional. Seseorang dengan tingkat intelijensi tinggi dan kompulsif, ketajaman logika dapat menggantikan judgment. Judgment yang baik adalah utilasi dari pengetahuan secara efisien mengenai suatu situasi. Di dalam item subtes comprehension, seperti situasi yang membutuhkan penilaian, membutuhkan aktivasi yang bermakna dan emosional, seleksi dan organisasi fakta dan hubungan mengenai subjek. Item comprehension seperti situasi yang membutuhkan penilaian juga mensyaratkan lebih dari sekadar penundaan, impuls, dan jumlah kemungkinan yang ada. Yang keempat, ada rasionalisasi subtes similarities. Konsep formation adalah fungsi di mana menginformasikan kita tentang belonging together dari objek dan kejadian sehari-hari. Setiap kata yang menjadi nama objek yang merupakan ekspresi dari konsep formation, menempatkan suatu objek ke dalam suatu kategori yang mempresentasikannya. Konsep formation dapat dialami saat dalam kesadaran atau dapat juga dialami secara otomatis. Fungsi ini adalah satu aspek dari seluruh proses berpikir dan pengalaman. Fungsi ini menjadi jalan utama bagi perilaku maladaptif. Dan di slide selanjutnya ada lanjutan dari materi yang sebelumnya telah saya paparkan, yaitu rasionalisasi subtes. Di sini masih ada digit spine, arithmetic, picture arrangement, picture completion, object assembly, block design, dan digit symbol. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, yaitu saya hanya bisa memaparkan 4 saja dari beberapa rasionalisasi subtes ini, dan selebihnya kalian bisa membacanya di makalah kelompok kita. Untuk materi selanjutnya adalah skala kemampuan diferensial. Differential ability scales adalah revisi dan perluasan dari British Ability Scales yang dikembangkan di Inggris pada tahun 1970-an. DAS dan versi terbaru Stanford, Binet, serta skala Wechsler bersama-sama memiliki tujuan umum mengklasifikasikan orang dalam kaitan dengan tingkat umum kemampuannya dan menghasilkan profil kekuatan serta kelemahan intelektual individual. Akan tetapi, baik dalam prosedur maupun kualitas teknis, DAS itu luar biasa dan mengandung banyak kemajuan dalam teori dan praktik psikometris yang tidak dimiliki oleh skala-skala lainnya. Dalam kaitan ini, perlu dicatat bahwa pengantar pada buku pegangan DAS menekankan bahwa istilah inteligensi dan IQ bukanlah bagian dari kosakata DAS, melainkan organisasi, penentuan skor, dan interpretasi fokus skala pada perilaku dirumuskan dengan tepatlah yang sesungguhnya dinilai. Pernyataan eksplisit seperti ini yang muncul untuk pertama kalinya dalam buku pegangan skala kemampuan umum seharusnya membantu menyingkirkan berbagai stereotip dan miskonsepsi yang diasosiasikan dengan penggunaan populer istilah-istilah itu. Yang kesatu ada deskripsi. DAS dirancang terutama untuk mengukur kemampuan-kemampuan tertentu dengan reliabilitas memadai dan juga membantu dengan tujuan-tujuan lebih kompleks dari penilaian individu, yaitu diagnosis, diferensial, dan perencanaan penanganan. Pilihan tugas-tugas yang dicakup dalam baterai itu dibimbing oleh dasar pemikiran teoretis maupun empiris. Tidak seperti skala-skala lebih awal yang memaksa data ke dalam model teoretis dari terlepas apakah sesuai atau tidak. DAS mempertahankan hanya komponen-komponen yang untungnya dasar pemikiran empiris dan teoretis bertemu. Dan selanjutnya nomor 2 ada
penentuan skala dan penentuan norma. Nah, sebuah alasan utama yang ada di balik kekuatan konseptual dan teknis dari DAS adalah bahwa DAS menerima manfaat dari riset yang terakumulasi dan pikiran yang dilakukan dalam mengembangkan pendahulunya. Perencanaan, penyusunan, dan standarisasi BAS dijalankan selama periode 2 dasawarsa, yang selama itu kemajuan berarti dalam teori dan praktik psikometris terjadi. Dengan demikian, DAS adalah instrumen baru dengan banyak segi mutakhir, namun mencerminkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari tahun 1960 sampai 1980-an. Untuk selanjutnya, nomor 3 itu ada reliabilitas dan validitas. Nah, validitas DAS telah dijelajahi dari sudut pandang internal maupun eksternal. Dalam kaitan dengan validitas internal, analisis faktor eksploratoris dan konfirmatoris telah digunakan untuk menurunkan struktur skor-skor DAS. Hasil dari kedua jenis analisis ini amatlah mirip dan secara keseluruhan memberikan bukti lebih jauh untuk temuan bahwa kemampuan lebih didiferensiasikan dengan bertambahnya usia. Sebuah model satu faktor yang mencakup keempat subset ini yang digunakan untuk membangkitkan skor GCA pada usia 2:6 sampai 3:5. Cocok dengan data yang paling baik untuk anak-anak pada kelompok usia itu. Dan selanjutnya nomor 4, evaluasi umum. Sebagaimana diamati oleh pihak-pihak lain, kompleksitas penyelenggaraan dan prosedur penentuan skor DAS bisa menghambat penyebarannya dan penggunaannya dalam lingkungan terapan. Lagi pula, DAS adalah instrumen yang relatif baru dan tak teruji secara klinis yang harus membuktikan nilainya dalam praktik. Sebuah implikasi lebih jauh menyangkut peserta tes dalam 38 kelompok umur paling rendah dan paling tinggi yang dicangkup oleh DAS, yakni 2:6 sampai 17:11. Yang bagi mereka tingkat lantai dan tingkat langit-langit kesulitan soal bisa tidak memadai. Meskipun begitu, DAS adalah suatu instrumen paling mutakhir dari jenisnya yang tidak terlampau dalam kemungkinan dan keuntungan yang diberikannya kepada para penggunanya. Selanjutnya adalah Kaufman Assessment Battery for Children atau disingkat KABC. Skala Kaufman adalah instrumen klinis yang diselenggarakan secara individu yang dirancang untuk banyak penggunaan sebagaimana juga dimaksudkan oleh tes-tes semacam Stanford Binet dan skala Wechsler yang telah dikembangkan secara tradisional. Skala KABC atau tes kemampuan kognitif yang dilaksanakan secara individual untuk anak-anak dan remaja usia 3-18 tahun. Tujuannya untuk mengurangi perbedaan skor antara anak-anak dari kelompok etnis budaya yang berbeda. Skala Kaufman dikembangkan oleh tim psikologi suami istri KABC. Dirancang untuk digunakan dengan penguji dari usia 2,5 hingga 12,5 tahun. Subtes kecerdasan KABC dibagi menjadi 2 kelompok yang mencerminkan 2 jenis keterampilan pemrosesan informasi yang diidentifikasi oleh Luria dan muridnya. Keterampilan simultan dan keterampilan sequential study for analytic dari KABC telah mengkonfirmasi adanya faktor peneliti label pemrosesan simultan dan faktor berlabel pemrosesan berurutan. Mungkin secara mengejutkan ini adalah faktor pencapaian yang sulit ditemukan oleh para peneliti. Tetapi peneliti independen memiliki perbedaan gagasan tentang apa faktor ketiga itu. Mengidentifikasi faktor ketiga dari KABC sebagaimana pemahaman verbal dan prestasi membaca. Kaufman dan McLean mengidentifikasinya sebagai prestasi dan kemampuan membaca. Kate dan Novak mengidentifikasinya sebagai membaca prestasi dan penalaran verbal.
Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan, terutama pada pengucapan bahasa Inggris yang masih salah atau yang masih kurang jelas. Terima kasih sudah mau memperhatikan presentasi dari kami, dan silahkan jika masih ada yang ingin ditanyakan atau masih belum jelas, ditanyakan saja melalui WhatsApp group. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!